Luar biasa, muka-muka orang-orang diberkati, amin. Amin. Haleluya. Kasih senyum dulu walaupun nggak kelihatan. Ya, samping kiri kanan. Shalom Pak Kander. Buat yang baru sampai ya. Shalom juga yang di online, di Zoom ya. Bapak Lexi. Oh ya, Bapak Lexi ya. Bapak Lexi. Oke, bersyukur ya hari ini kita bisa berkumpul lagi. Kita akan mulai ibadah kita. Itu kita siapkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, kami boleh sehat ya Tuhan, boleh berkumpul lagi di tempat ini Tuhan. Terima kasih, Engkau begitu baik ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau boleh bimbing setiap pekerjaan kami Tuhan, setiap studi kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh minggu-minggu yang penuh dengan sukacita bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat setiap pergumulan-pergumulan kami yang Kau jawab ya Tuhan. Terima kasih buat setiap hal terbaik yang boleh kami lewati bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih buat damai sejahtera Tuhan atas setiap keluarga kami ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan Yesus, kami datang di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau dahsyat di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hari ini Tuhan datang, kami memuji memuliakan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kami minta Tuhan setiap kami Tuhan boleh merasakan hadirat Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Baik itu dari anak-anak Tuhan sampai yang paling tua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua boleh merasakan hadirat Engkau. Baik yang ada di tempat ini maupun yang online ya Tuhan. Setiap kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh mendapatkan sesuatu hal yang baru. Sukacita yang baru bersama-sama dengan Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji mengenai Engkau lebih lagi ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Oke, siap memuji Tuhan saudaraku. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan.
Oke. Ayo. Haleluya, Tuhan pujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Jaya nama puji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat lagiku, sabdamu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, Tuhan puji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah nama puji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat lagiku, sabdamu setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Teman-teman dipersilakan dulu kembali. Oke, adakah yang mau bagi berkat? Pak Made katanya. Oh, iya. Anda sekolah minggu? Boleh maju ke depan. Edo. Mantan alumni. Ya, mari kita berdoa buat anak-anak. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Engkau yang mengasihi anak-anak Tuhan, sebab firman-Mu berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepada-Ku, karena mereka lah yang punya kerajaan. Kami berdoa biarlah kerajaan Allah pada mereka, hikmat, wawasan, dan pengertian Tuhan ada pada mereka. Sekalipun mereka masih anak-anak Tuhan, tetap roh mereka adalah roh Allah yang berdiam di dalam hidup mereka. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, yang Kau memberkati ibadah mereka, biarlah persekutuan mereka itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bungkus mereka Tuhan dengan pengertian, dengan wawasan Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah ketika mereka diajar oleh firman Tuhan, mereka mendengarkannya dengan setia Tuhan. Kami berdoa buat kakak mereka yang mengajar mereka, biarlah urapan daripada Tuhan itu turun atas dia, Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus. Sehingga urapan itu boleh jatuh kepada anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus. Melalui hidup dia, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan ibadah mereka hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih.
Baik, salam Bapak Yesus Kristus yang lagi ruku atau ada di online. Saya mau bersaksi sesuai tema hari ini tentang kesaksian ya. Saya minggu kemarin tidak bisa hadir di gereja karena saya ada upacara penting sipil percaya Tuhan Yesus lah bagi saya. Saya harus pulang juga karena kakak saya ngomong ini, masa kamu udah punya cuti duluan nggak pulang karena ada 3 bulan. Bagi saya itu nggak ada artinya sih sebetulnya. Cuman saya, tapi sana saya bisa ikut serta pulang hari Sabtu dan sampai di rumah jam 8 malam. Semoga keadaan selamat juga karena saya tetap berdoa pada Tuhan, pimpinlah saya dimanapun saya berada, di tengah-tengah orang Hindu, tengah-tengah orang Muslim, dimanapun ya. Puji Tuhan, saya bersaksi di sana, saya bisa ikut ibadah online di tengah-tengah upacara 3 bulanan di gereja. Kalau orang Hindu tuh gereja tempatnya orang ya lebih atas dari pemangku lah di gereja sana tempatnya, bukan di ruang pribadi. Saya ikut online dan saya juga mendengarkan firman Tuhan, pujian luar biasa. Semua mengatakan pada saya, kamu ngapain pakai headset yang gini? Saya online ibadah, gitu kan menjadi saksi bagi saya luar biasa. Dan itu pemangkunya yang di rumah saya. Kamu biarpun ada ibadah, ada acara Hindu begini juga kamu tetap mengikuti online. Ini memang tugas saya dari Tuhan seperti itu. Di Tuhan saya sana bisa hadir dan saya juga mau bersaksi berapa sudah saudara saya di dalam COVID ini dari 2020 sampai 2021 dipanggil Tuhan, sepupu saya umurnya muda-muda sekali, lebih muda dari saya ada, lebih setahun ada, sepupu, saudara itu banyak yang meninggal. Itu luar biasa ya, saya tidak pernah datang dan saya tidak bisa datang juga, cuman salah satu aja yang saya ikuti waktu itu, ipar saya sendiri, adik saya cewek punya suami meninggal, ya bukan karena COVID, itu kan karena dibilang mah aku, tapi semua sekarang penyakit dibilang COVID kan mah apapun bilang COVID, kalau kita ke dokter pasti COVID, bilang kira COVID, ya itu permainan gimana saya tidak tahu, yang Tuhan yang tahu. Puji Tuhan, saya menjadi saksi di sana, bisa beribadah di gereja sana, itu luar biasa ya, nggak ada orang bisa beribadah di gereja online kecuali saya aja satu orang ya. Puji Tuhan, semua bilang begitu sih, teman-teman saya, saudara-saudara saya di sana, dan ibu kandung saya datang, ibu tiri saya datang, saya senang. Baru selama ini bapak saya meninggal sampai sekarang ini baru bisa mengadungkan ibu tiri antara ibu kandung. Saya undang semuanya, ibu kandung saya undang, udah nikah sama orang lain. Ibu tiri saya undang juga datang di gereja sana. Akhirnya sama-sama sih tidak ngomong. Saya bilang sama ibu kandung saya, Bu, orang Kristen tidak boleh punya musuh loh Bu. Kalau saya Bu, apa sih Bu udah mau ngomong saya sama ibu tiri saya? Kan dia yang membesarkan saya juga dari umur 3 bulan saya tinggal ibu saya, ibu kandung saya karena tinggal terakhir. Sudah saya sedih sekali loh. Ngomong Bu, malas, saya mau ngomong sama dia loh. Aduh, akhirnya saya gimana sedih saya loh. Sebagai saksi saya harusnya bilang itu nggak boleh punya musuh. Memang ibu nggak musuh sama dia, biarin dah. Bapak pun udah meninggal, ibu juga masih begini. Kapan ibu bisa berubah sama itu kandung saya? Tidak mau juga dia. Akhirnya saya berdoa biar Tuhan yang memakai ibu saya kasihan dia, maja dia merasa bersalah mungkin karena merebut bapak saya gitu loh. Baik, puji Tuhan, terima kasih dulu. Luar biasa ya kesaksian dari Bapak Madi, Bapak Suryana Wijaya. Oke, saya juga bagi sedikit ya. Ini tentang pengalaman saya pribadi karena benar kesaksian dari Bapak Madi. Itu ini waktu saya untuk ujian tugas akhir kemarin. Nah, ini menurut saya sih lucu tapi luar biasa Tuhan pakai gitu kan. Karena malamnya itu saya pulang kerja, sudah kecapean, besoknya harus ujian. Itu benar-benar saya nggak belajar lagi dan langsung beriman gitu kan seketika gitu, pasti Tuhan tolong pasti. Kan ada Roh Kudus kan salah satu mengingatkan gitu kan. Akhirnya pas saya udah berdoa pas mau tidur, tiba-tiba Tuhan ingatkan. Ya Roh Kudus memang mengingatkan, tapi kalau misalnya nggak belajar apa yang mau diingatkan gitu kan. Kembali lagi akhirnya malamnya saya bangun saya belajar lagi gitu. Hal simpel tapi benar juga ya, maksudnya khusus kita kadang anak-anak muda atau pelajar gitu, beriman aja pasti Tuhan tolong. Memang Tuhan tolong, tapi kan ya harus ada yang kita lakukan juga gitu. Itu sih pengalaman saya bersama Tuhan, kocak sih, tapi saya pikir di situ Tuhan berbicara bahwa apapun itu tetap harus ada bagian kita juga gitu. Pasti Tuhan tolong kok. Oke, itu aja. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Kami datang kepada Engkau Tuhan Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus. Engkau Allah yang dimuliakan Tuhan. Engkau Allah yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau
kebaikan umat kami. Saat ini Tuhan kami hendak mendengar sebagian daripada kebenaran firman Engkau. Kami berdoa Tuhan, Roh Kudus Engkau tolong setiap kami Tuhan, pimpin Tuhan setiap hati kami, batin kami, telinga kami, mata kami, pikiran kami, biar semuanya boleh fokus terhadap Engkau Tuhan.
Bapak, terima kasih bahwa pagi hari ini Engkau ada bersama-sama dengan kami, Tuhan. Engkau memeluk setiap anak-anak-Mu pagi hari ini. Engkau tahu setiap kebutuhan kami, Bapak. Baik kebutuhan rohani kami, kebutuhan jasmani kami, Tuhan. Baik kebutuhan jiwa kami, Bapak. Apa yang tidak kami mengerti, Tuhan, Engkau tahu semuanya, Bapak. Dan kami berdoa saat kami diam di bawah kaki-Mu pagi hari ini, Tuhan menyembuhkan setiap kami, baik rohani kami, baik jiwa kami, baik tubuh kami. Kami berdoa kalau ada sakit penyakit, Engkau menjamah, Bapak. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan setiap kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami katakan bahwa kami selesai ibadah menjadi orang yang baru, Tuhan, yang disembuhkan, yang dipulihkan, Bapak. Biarlah setiap kami, Tuhan, terus Engkau murnikan, Tuhan. Karena kami tahu, Bapak, bahwa firman-Mu sanggup membasuh setiap kami, menyucikan setiap kami, memulihkan setiap kami. Kami berikan tempat yang terutama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nyatakanlah isi hati-Mu, Tuhan. Urapi hamba-Mu ketika menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahwa sungguh hanya yang berasal daripada Engkau sampaikan. Permuliakanlah nama Yesus tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Saudara silakan duduk. Shalom setiap rekan-rekan yang ada di Zoom. Tuhan berkati kita semua. Pagi hari ini kita akan belajar satu tema tentang menjadi saksi. Saudara, sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, saya diingatkan, mungkin kalau dalam pengadilan-pengadilan, ya, mungkin saudara kalau nonton film, gitu ya, itu sering sekali terjadi bahwa saksi-saksi yang akan duduk di dalam satu pengadilan, mereka tidak datang, ya, atau mereka kadang membatalkan kesaksiannya karena diancam, ya, sering sekali film-film seperti itu. Mereka tadinya ada saksi pembunuhan, ya, saksi kekerasan, tetapi kemudian diancam, ya, ketika mau ngambil keputusan. Ada beberapa film kita tanya sama, mereka dikasih surat, mereka katakan seperti ini, kami tahu tempat tinggal kamu, kami tahu di mana kamu tinggal, nama anak kamu adalah ini, gitu ya, nama orang tua kamu adalah ini, gitu ya, sehingga ketika mereka bersaksi, mereka diam, ya. Nah, salah satu yang kita akan pelajari bagaimana kita menjadi saksi, bukan artinya tidak ada resiko. Ada, ya, tetapi panggilan Tuhan adalah supaya setiap anak-anak Tuhan menjadi saksi Tuhan. Amin. Ayat yang diambil adalah dari kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama, ya. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 27. Itu sudah hati-hati, kayaknya suruhku perlu ada catatan khusus ya dengan ayat ini, ya. Kita baca bersama-sama ayat ini. Amin. Ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saudara, kapan kita mulai bersaksi? Ya, dari ayat ini firman Tuhan katakan, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Artinya bahwa ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saat itu juga bahwa anak-anak Tuhan punya kewajiban untuk bersaksi. Ya, Alkitab menjelaskan bahwa murid-murid Tuhan mereka mulai bersaksi ketika mereka pertama mengenal Kristus. Ya, misalnya bagaimana Thomas bisa mengenal Tuhan. Kemudian kita melihat bagaimana orang gila di Gerasa. Ketika dia disembuhkan, dia minta untuk ikut Yesus. Tapi Yesus katakan, tidak, kamu kembali ke kampung kamu. Ya, mulailah bersaksi tentang apa yang Yesus kerjakan dalam hidupmu. Ya, dan sejak saat itu dikatakan bahwa orang gila itu bersaksi di 10 kota. Ya, kemudian bagaimana wanita Samaria? Ya, ketika Tuhan Yesus katakan tentang kesalahan-kesalahannya dan dia bertobat, saat itu juga dia bersaksi. Ya, ada yang mengatakan tentang hidup saya, apa yang saya lakukan. Ya, kapan kita mulai bersaksi? Ya, firman Tuhan katakan, sejak semula engkau bersama-sama dengan aku, engkau harus bersaksi. Amin, ya. Nah, saudaraku, yang kedua kita akan lihat, pertama adalah tentang arti saksi. Supaya kita ngerti apa sih saksi. Ya, kata yang dipakai adalah martureo.
Ya, ntar kalau mungkin saudaraku akan mengerti arti martir ya. Martir biasanya orang yang menyerahkan hidupnya buat Tuhan, ada yang meninggal buat Tuhan, itu martir ya. Kata yang sama yang dipakai ya. Nah, diterjemahkan bahwa arti saksi adalah bersaksi, orang yang memberikan kesaksian, orang yang dikenal baik ya, yang disaksikan apa yang dikatakan, kesaksian, kemudian membenarkan, dan kata-kata terakhir menyatakan bahwa adalah yang terkenal baik. Ya, di orang-orang yang bersaksi, oh kenapa? Karena misalnya Kristen terkenal baik, ya bukan terkenal pendiam ya, walaupun pendiam, ya, atau terkenal ramai, ya bukan, tetapi terkenal baik. Amin. Ya, kita lanjutkan. Nah, saudara, pertama saya mau sampaikan bagaimana ketika para saksi membisu. Ya, bagaimana ketika orang-orang yang telah mengenal Tuhan, mereka mengambil keputusan untuk mereka diam. Ya, dicatat tentang sejarah kelam Eropa. Ya, tahun 478 sampai tahun 1300 dikatakan ini adalah masa kegelapan di Eropa. Kenapa? Karena sebelumnya kegerakan rohani bahwa murid-murid Kristus mereka memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ya, dan Eropa adalah pusatnya, ya Roma adalah pusatnya di sana. Kemudian akhirnya bahwa kekristenan diakui sebagai agama negara. Ya, dan orang-orang percaya, orang-orang pemimpin agama, mereka punya kuasa, bahkan beberapa masa mereka lebih berkuasa daripada raja dan kaisar-kaisar yang ada di Eropa. Akibatnya apa? Dalam mengambil keputusan harus setuju apa yang gereja katakan. Salah satunya, ya, waktu itu orang bisa dihukum mati kalau mengatakan bahwa bumi bulan, gitu ya. Karena menurut mereka dikatakan bahwa bumi itu datar. Ya, banyak sekali bahwa ilmu-ilmu pengetahuan itu yang tidak bisa berkembang karena gereja mengatakan ini salah, ini salah, ini salah. Ya, dan tahun 408 sampai 1300 adalah masa kekelaman. Ya, gereja menyatakan kuasanya dan menyatakan individu yang berkuasa melebihi raja-raja, bahkan melebihi Kristus sendiri. Ya, harusnya disampaikan adalah tentang Kristus, tentang Yesus, apa yang dia kerjakan. Tetapi waktu itu mereka meraih kekuasaan, kekayaan, ya, sehingga lupa bahwa tujuannya adalah bagaimana memberitakan tentang Kristus. Itu adalah masa kekelaman yang terjadi di Eropa. Akibatnya apa? Akibatnya bahwa Injil tidak sampai. Ya. Banyak jiwa-jiwa yang terhilang, kemudian banyak orang-orang yang tidak bersalah mereka dibunuh karena melawan keputusan gereja yang tanda kutip tidak benar pada saat itu. Dan kita lihat bahwa saat ini, kalau seandainya para saksi membisu, kita akan melihat satu kegagalan di dalam keluarga-keluarga. Bukankah ketika Tuhan memanggil kita, jadi Tuhan adalah kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Amin. Ya, keluarga kita akan diselamatkan. Tetapi bagaimana keluarga kita dapat diselamatkan kalau kita diam? Karena Allah mau memakai setiap anak-anaknya sejak dia mengenal Tuhan, dia mulai bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ketika orang-orang yang mengenal Tuhan membisu, saudara, kita akan lihat bahwa pekerjaan-pekerjaan musuh kita, yaitu iblis, itu dinyatakan. Ya, iblis tentunya senang. Mereka berpesta selama kurang lebih 12 abad lebih, ya, dari 478 sampai 1300, ya. Mereka menuai jiwa di Eropa, bahkan di seluruh dunia dengan bebas. Ya, anak Tuhan harus bertindak. Amin. Ya, para saksi harus menyatakan dirinya. Ya, kita lanjutkan. Ya. Nah, apakah ada tantangan? Ada untuk tantangan para saksi. Saya sampaikan bahwa ketika kita mengenal Tuhan, ya tadi keluarga pasti tuntut. Katanya anak Tuhan, kok males? Ya? Katanya anak Tuhan, kok nggak nyapu, biarin yang lain yang nyapu. Katanya anak Tuhan, kok bangunnya kesiangan? Ya, nah saya ingat katanya anak Tuhan, kok rankingnya jelek, gitu ya. Nah ini saudaraku, saya bersaksi bahwa dulu ketika saya baru bertobat, dari SMP ke SMA, punya cara belajar SMP itu sangat buruk sekali. Ya, saya pernah sampaikan bahwa cara nyontek, mungkin kalau dikasih ranking saya mungkin nomor 1 dalam hal nyontek. Ya, yang mereka tidak pikirkan saya tahu bagaimana. Ya, pernah saya sampaikan juga bahwa ketika ujian SMP ke SMA, saya nyontek. Waduh, ada Timothy ya, ada murid. Nggak apa-apa Timothy ya. Nah, rumus matematika SMP semua saya taruh di kertas. Jadi ketika di ujian, saya keluarin kertasnya. Yang uji nggak nyangka bahwa kertas kurang kan? Kertas yang coklat itu saya tulisin di situ. Jadi mereka sangka bahwa saya tuh coret-coretan, padahal saya sudah buat dari rumah semua rumus.
Ya, tolong jangan disampaikan di tempat les itu ya. Ya. Nah, dan ketika saya SMA, cara belajar masih cara SMP. Ya, sehingga ketika kelas 1 SMA nilai saya buruk sekali, bahkan pembimbing saya marah ya, dan keluarga katakan katanya anak Tuhan, kok nilainya jelek. Tangkap seruku, pertama bahwa ketika kita mengenal Tuhan kita harus berubah, ya, tentang cara-cara yang buruk dan kita akan dituntut untuk lebih baik. Yang pertama. Yang kedua, saudaraku, ketika kita menjadi saksi, kita disegani dan dihormati. Ya, untuk beberapa hal kita lihat seperti itu. Kenapa? Yang tadinya dulu waktu saya SMP biasa ada geng, ada ngomong kasar, kemudian ngomong jorok gitu ya. Teman-teman saya yang di SMA yang sama-sama dari satu SMP mereka heran. Loh, kenapa dia berubah? Dia sampai sekarang, ya. Bahkan kalau dulu biasanya dekat, sekarang mereka mulai menjauh. Kalau dekat saya mereka ngomong hati-hati sekali supaya tidak keluar kata-kata kasar dan kata-kata jorok, ya. Karena apa? Menurut mereka ini orang suci. Tangkap ya. Saudaraku akan disegani, saudaraku akan dihormati, tapi saudara akan dituntut. Amin. Ya. Nah, yang ketiga, bisa bawa saudaraku dicemooh. Ya, di depan saudaraku mereka baik-baik aja. Begitu saudaraku lewat aja dinding, langsung perkataannya berbeda. Ya, tuh si orang suci. Ya, gua lihat si ini, gua lihat si ini. Ya, nah, saudaraku akan diketawakan di belakang saudara. Ya, mungkin untuk beberapa orang yang seperti kelihatan lemah, mereka akan dibully. Ya, misalnya ya. Jangan heran Tuhan Yesus dicobai seperti itu ya. Ya, kalau engkau anak Tuhan, ubah batu menjadi roti. Pernah nggak gitu kan? Yang nggak mungkin, tapi mungkin aja gitu ya. Saudaraku akan dibully. Ya, yang pasti mungkin sering saudaraku dengar, oh orang Kristen, ntar matinya disalib. Ya, benar nggak? Ya, entah tuh seperti yang digantung itu seperti itu. Ya, mungkin saudaraku akan dibully. Nah, selanjutnya mungkin saudaraku akan dikucilkan. Saudaraku akan dihindari ketika akan menjadi saksi Tuhan. Ya, kadang ditawarkan kenyamanan agar tidak bersaksi. Ya, saudaraku, bahwa ketika saudaraku giat bersaksi, ya, bahkan dihina, saudaraku tetap kuat. Akhirnya cara iblis adalah memberi kenyamanan. Ya, saudaraku lihat banyak orang-orang yang tadinya bersaksi ya. Kita lihat contoh artis-artis lah. Mereka meninggalkan kepercayaannya ketika ditawarkan teman hidup. Oh, nggak apa-apa, ini adalah masalah pribadi. Ya, mereka mencari teman hidup di luar kepercayaannya. Ya, saya pikir buktinya sangat banyak dan itu yang kelihatan di permukaan. Tetapi anak-anak Tuhan yang lain pun banyak yang meninggalkan kepercayaannya karena kenyamanan, karena pergaulan, karena masalah teman hidup, karena pekerjaan, ya, atau karena nilai. Amin, saudaraku, ya, tentunya ini yang Allah tidak mau. Allah ingin bahwa setiap anak-anak Tuhan untuk menjadi saksinya apapun yang terjadi. Oke. Nah, saudaraku, kita akan lihat ya bagaimana sih menjadi saksi. Ya. Nah, Yohanes 9 ayat 25 ya menceritakan bagaimana tentang bersaksi. Di sini bercerita tentang orang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Ya, waktu itu dia umurnya sudah cukup umur, 30 atau sekitar 40 tahun ya. Sehingga kalau orang Yahudi umur 33 itu sudah dianggap dewasa, 30 sudah dianggap dewasa. Ya, jadi kalau masih 27, 21 itu masih dianggap anak kecil. Ya, siapa di sini yang sudah dewasa 30 tahun ke atas? Itu yang boleh dianggap dewasa. Jadi ketika dia sembuh, dia bisa melihat, dia punya hak untuk menyatakan dan suaranya didengar. Berbeda kalau anak kecil yang disembuhkan. Ya, nah waktu itu Tuhan Yesus menyembuhkan matanya sehingga dia dapat melihat. Nah, orang-orang mulai bertanya, bahkan para orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, ya, ahli agama, ingin supaya dia menyangkal, ya, buktikan enggak, sebetulnya dia berbohong selama ini. Tadinya dia tidak benar-benar buta, jadi dia pura-pura buta. Ya, kemudian dipanggil orang tuanya. Apa yang katakan, yang kami tahu bahwa waktu dia lahir itu dia itu buta. Itu kalau sekarang dia melihat kami nggak tahu. Ya karena apa? Dikatakan nggak karena orang tuanya takut. Ya kalau menyatakan bahwa tadinya dia itu buta sekarang melihat. Ya sampai orang buta ini 2 kali disuruh bersaksi pas terakhirnya. Coba katakan sekali lagi. Ya apakah kamu benar-benar dulunya buta? Ya orang buta ini pede dia kadang gini. Apakah kamu juga mau menjadi murid seperti muridnya Yesus? Akhirnya mereka ejek dia ya. Kami adalah murid Musa.
Ya, tetapi kalau orang itu kami tidak tahu asalnya dari mana. Orang-orang Farisi tidak tahu katanya asalnya Yesus ya. Padahal ketika lahir mereka sudah tahu ya akan lahir dari Bethlehem. Yang terjadi kepada orang-orang apa namanya 3 orang Majus itu. Ya. Nah, Yohanes 9 ayat 25 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Ya, nah jadi orang-orang buta ini kata lagi, saya nggak tahu siapa Kristus, ya, nggak tahu ajaran-ajarannya. Tetapi satu yang saya tahu, bahwa tadinya saya buta, sekarang saya dapat melihat. Amin, ya. Nah, saudaraku, ketika kita bersaksi inilah yang Allah mau kerjakan, ya Allah mau kita nyatakan. Bahwa kita menyatakan siapa kita sebelum mengenal Tuhan dan siapa kita sekarang. Ya, bisa dilanjutkan deh, langsung aja semuanya nggak apa-apa dilanjutkan. Ya, nah, saudara ini saya akan ambil contoh. Ya, misalnya dulunya saya tidak suka perkara-perkara rohani, tetapi ketika saya mengenal Tuhan, sekarang saya rindu mengenal Tuhan, ya, dan mulai suka lagu-lagu rohani. Ya, tadinya saya punya handphone isinya adalah lagu-lagu, bisa lagu-lagu dangdut, lagu-lagu apa lagi. Ya, sekarang semua lagunya misalnya lagu rohani, ya, lagu pujian, ya, seperti itu. Tadinya isinya tentang ramalan, sekarang isinya tentang Alkitab, misalnya. Amin, saudaraku, ya. Misalnya contoh lagi, tadinya saya itu takut ke neraka, ya, kalau mati, wah pasti akan ke neraka. Tetapi sekarang setelah saya mengenal Tuhan, saya memperoleh jaminan keselamatan. Susah nggak bersaksi seperti itu? Susah ya? Oke, ya selanjutnya ya. Tadinya saya suka bohong, sekarang tinggal sedikit. Misalnya ya. Nah, itu nggak bisa kita bersaksi seperti itu. Ya, tadinya saya suka bohong, sekarang bohong. Mending dibohongin daripada membohongi. Ya, ya. Anak Tuhan emang sering dibohongi loh. Ya, ya. Makanya cerita seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, tulus seperti anak-anak Tuhan. Amin. Ya. Nah, suka bohong, sekarang saya jujur. Siapa yang seperti ini? Ada nggak? Yang enggak berarti kayaknya masih suka bohong ya. Ya. Saya lanjutkan ya. Nah, oke. Tadinya tidak percaya diri, ya, atau minder. Sekarang percaya diri. Ya, nggak disuruh ke depan pun langsung ke depan. Misalnya ya. Nah, kemudian dahulu seperti apa? Dahulu misalnya ya, tidak peduli sama orang lain. Ya. Nah, sekarang mulai perhatikan orang. Orang ada butuh sesuatu, itu mulai membantu. Ada seperti saudaraku, dulu nggak care, nggak peduli. Ya, mama papa misalnya nyapu sendirian. Ya, kalau sekarang nyapu bertiga, atau dia yang nyapu. Ya. Ada saudaraku yang berubah. Oke ya. Nah, kemudian ada yang dulunya saya tuh malas di rumah. Sekarang malas keluar rumah gitu. Sekarang mulai rajin membantu di rumah, ya. Ini yang kesaksiannya sepertinya nggak susah. Ya, ada 2 jenis kesaksian, dari perbuatan dan dalam perkataan. Ya, ini adalah ada yang dari perbuatannya. Dulunya malas, sekarang jadi rajin. Ya, kemudian dari perkataan mulai menceritakan tentang Kristus. Kemudian misalnya tadinya saya merokok, sekarang tidak. Saya tanya, Merni, dulu apa yang Yesus kerjakan dulu, tidak sekarang dia? Percaya diri. Percaya diri. Oh, oke. Ya. Mirna? Mati takut ke neraka. Oh, ya. Boleh yang ada di sini ya. Leman, apa man? Yang lain siap-siap aja ya. Leman, dulu bagaimana? Setelah mengenal Tuhan bagaimana? Dulu suka berbohong, sekarang puji Tuhan. Ya, berarti sekarang jujur ya. Christian, dulu gimana? Kis? Sekarang dikit. Sekarang udah enggak. Wah, puji Tuhan ya. Siapa? Ada mau ini? Edo gimana dulu? Dulu pendek, sekarang tinggi. Oh, gimana dulu? Sekarang? Terserah. Oke ya, nah saudaraku ini disampaikan ternyata bersaksi itu bukanlah sesuatu yang susah. Amin. Ya, bagaimana Allah mengerjakannya? Bahkan ada
cara bersaksi kita kadang ya buat surat orang tua dulu. Dulu saya seperti ini, sekarang saya telah berubah. Ya, ketika orang melihat, dia akan tanya kenapa? Jangan tanyakan, ya ini karena saya diajar sama Pak Made, oh enggak, atau saya diajar sama Pak Alex, enggak. Semua karena Kristus. Ya, pokoknya adalah Kristus. Ya, karena firman Tuhan katakan sejak awal aku bersama-sama dengan engkau. Ya, itu yang jadi pokok ketika kita beritakan Injil, ketika bersaksi adalah Yesusnya. Amin. Ya, kita lanjutkan. Nah, saudara, ini ayat menakutkan ya. Udah muncul, ya kalau muncul kan ya. Ya, kita baca sama-sama ya. Atau nggak usah ya, ngeri ayatnya emang. Ya. Konsekuensi ketika malu atau takut bersaksi. Kita baca sama-sama ya. Matius 10 ayat 33. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Saudaraku mau bersaksi apa enggak? Saudaraku mau enggak mengakui Yesus? Sesuai dengan ayat ini. Malu enggak saudaraku mengakui bahwa Yesus? Waduh, saudaraku hati-hati. Saudaraku pasal baik-baik ya, saya akan baca buat saudara. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, di depan orang tuamu, di depan teman-teman kita, di depan orang bawahan kita atau bos kita, aku juga akan menyangkal engkau di depan Bapakku yang di surga suatu hari nanti. Ya, bayangkan semua. Katakan, Tuhan, kan aku biasanya saat teduh. Tuhan kan biasa aku muji engkau. Yesus akan katakan, siapa kamu? Saya tidak kenal engkau. Ya kenapa? Karena engkau menyangkal aku di depan bos. Paham saudaraku? Ya. Ini yang Allah mau. Sejak kita mengenal Tuhan, Allah mengerjakan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Dan Allah mau bahwa kita menjadi saksi Tuhan. Entah dalam kehidupan kita, entah dalam perkataan kita, entah dalam perbuatan kita. Saudaraku, sebelum saya sampaikan kesimpulan, ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Mungkin saudaraku pernah dengar namanya Polikarpus. Ya, ini adalah murid Yohanes. Menurut catatan bahwa dia berusia lahirnya tahun 1000 ya, tahun 67 Masehi. Ya, jadi kurang lebih 34 tahun setelah Kristus disalibkan. Ya, dia adalah murid Yohanes dan dia seperti gurunya dia beroleh usia yang cukup panjang. Ya, sampai 90 dia masih hidup. Nah, satu kali kan dia merupakan salah satu pemimpin gereja awal. Ya, jadi waktu dia pelayanan satu kali ke Roma, dia ditangkap oleh Kaisar Roma. Di situ bahwa Polikarpus diminta untuk menyangkal imannya, ya, menyangkal dan mengutuk Yesus. Sampai 3 kali Kaisar Roma minta dia menyangkal, tapi dia kata seperti ini. Sudah 86 tahun, ya, aku melayani Yesus dan belum pernah satu kali pun bahwa Yesus berbuat jahat dalam hidup saya. Dan karena kepercayaannya itu, akhirnya Polikarpus mati dibakar. Dan saudaraku, ya, saya mau sampaikan seperti ini. Apakah di dalam kehidupan kita, Yesus pernah berbuat jahat kepada saudara? Enggak, gitu ya. Ini yang Polikarpus katakan, 86 tahun sejak saya menyerahkan hidup pada Tuhan, bukan ketika lahir, ketika Tuhan manggil dia, ya, umur 98 tahun, bayangkan. 86 tahun saya melayani Yesus dan belum pernah satu kali pun Yesus berbuat jahat. Bagaimana mungkin saya dapat menyangkal atau mengutuk dia? Ya, dan akibatnya bahwa dia mati sakit, ya, jadi mati Tuhan, dan sampai sekarang kita lihat bahwa kesaksiannya luar biasa. Kami serupu hal yang sama yang Allah mau. Kalau seandainya Yesus berbuat jahat pada saudara, saksikanlah tentang kejahatannya. Tapi kalau Yesus belum pernah berbuat jahat bagi saudaraku, nyatakanlah tentang kebaikan-kebaikan Yesus. Ya, jika engkau mengerti bagaimana pengorbanan Kristus, saya percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan akan bersaksi. Apalagi ayat tadi katakan, ya, kalau kau malu, yang kau tidak bersaksi, tidak mengakui aku pun akan malu untuk mengakui kau. Ingat, ketika kita malu untuk bersaksi, saya mau sampaikan ada 2 hal. Ingatlah ketika Yesus disalibkan. Bagaimana Allah turun sebagai hamba dan taat sampai di kayu salib.
Ya, dia disalib, dia digantung sana, dia tahan, ejekan, lihatlah pandanglah pada Kristus. Apakah kita malu kalau Allah pernah melakukan segala sesuatu supaya engkau diselamatkan? Amin, saudaraku. Yang kedua, ya, kalau engkau malu untuk bersaksi, pandanglah tentang neraka yang akan menimpa setiap orang-orang di luar Tuhan, tentang keluarga kita, tentang teman-teman kita. Ya, jika mungkin Allah mempercayakan mulut kita untuk menyampaikan kebenaran, apa yang Kristus kerjakan dalam hidup kita untuk menyampaikan kepada mereka, atau neraka selama-lamanya akan menelan orang-orang yang keluar daripada Kristus. Amin. Saya berdoa supaya pagi hari ini setiap kita mulai berbicara, setiap kita mulai bersaksi, jangan menjadi saksi-saksi yang bisu. Kita tidak akan membiarkan iblis bersuka. Amin. Ya, 3 hal yang saya simpulkan. Yang pertama, bahwa topik dalam setiap kesaksian adalah tentang Yesus. Ya, jangan bicara panjang-panjang tetapi tentang saya tidak. Ya, bagaimana Yesus mengubah kita. Ya, bagaimana Yesus menyelamatkan saudara. Bagaimana Yesus menolong saudara dalam kesulitan-kesulitan. Amin. Yang kedua, ya, ada risiko menjadi saksi Yesus, baik suka maupun duka. Namun satu hal, bahwa Yesus selalu menemani saudara. Ya, ketika Polikarpus misalnya dihukum mati, Yesus ada di sana. Ya, dia menyambut setiap anak-anaknya. Yang terakhir, bahwa setiap anak Tuhan harus bersaksi sesuai dengan apa yang Yohanes pasal 17 ayat 27 katakan. Ya, firman Tuhan katakan bahwa tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Amin. Ya. Dari semula sampai kepada kekekalan kita akan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau menyatukan kami Tuhan dengan Roh-Mu, sehingga Engkau ada bersama-sama dengan kami dan Engkau tidak malu menyebut kami anak-anak. Pagi hari ini ajar kami Tuhan memperoleh keberanian untuk mulai berkata-kata tentang Engkau, bersaksi tentang Engkau, baik dalam perbuatan kami dan dalam perkataan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami katakan bahwa kami tidak malu mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kami tidak malu Tuhan mengakui bahwa Engkau ada di dalam kami. Engkau menolong kami dalam kesulitan, dalam setiap masalah-masalah kami. Kalau kami hidup semata-mata karena kemurahan Engkau, kami tidak malu Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau. Bahkan kami katakan, kami bangga Tuhan mempunyai Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang dahsyat. Allah kami bukan hanya di bumi ini, tetapi sampai kepada kekekalan. Kami bangga bahwa Allah mengubahkan karakter-karakter kami. Kami tadi pemalu Tuhan, yang suka berbohong, yang suka mencuri Tuhan. Kami meninggalkan perbuatan-perbuatan itu karena Engkau. Inilah yang kami mau nyatakan tentang kebaikan Engkau, tentang bagaimana Engkau mengubah kami Bapa menjadi sesuatu yang baru. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Berkati dengan firman Tuhan, saudaraku. Kita akan memberikan persembahan. Untuk itu persembahannya boleh disiapkan. Kalau sudah, kita berdoa persembahan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar Tuhan. Kami berdoa Tuhan, firman tersebut boleh bertumbuh, berakar dan bahkan berbuah Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan setiap kami Tuhan boleh menjadi saksi-saksi Engkau Tuhan. Boleh menjadi rekan kerja Tuhan yang benar bertanggung jawab Tuhan atas setiap panggilan yang Tuhan percayakan Tuhan. Di
Tiba saatnya Tuhan kami hendak memberikan persembahan. Kami berdoa Tuhan berkati persembahan yang kami berikan Tuhan, boleh menjadi alat Tuhan untuk perpanjangan tangan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Engkau berkati setiap usaha dan pekerjaan kami, studi kami Tuhan, keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Kita akan tutup ibadah kita, setelah kita bangkit berdiri. Kita berdoa buat apa yang Tuhan percayakan bangsa kita, kota kita, provinsi bagiannya. Mari kita satukan hati kita. Bapa, terima kasih bahwa Tuhan berkati bangsa Indonesia. Dan kami berdoa untuk ibadah sepanjang hari ini Tuhan yang ada di negeri kami Tuhan di Indonesia. Tuhan memberkati dan Engkau hadir. Engkau melawat setiap umat-Mu Bapa. Engkau bersuka dengan puji-pujian dinaikkan Tuhan, dan firman-Mu boleh digenapi bahwa Engkau bersemayam di atas puji-pujian orang yang percaya Tuhan. Berkati bangsa kami sepanjang hari ini Tuhan, dengan mujizat, dengan kesembuhan, dengan pemulihan. Kami berdoa Tuhan berkati setiap pemimpin bangsa kami Tuhan, orang-orang yang Engkau urapi, orang-orang yang Engkau pilih, mulai dari presiden kami, wakil presiden Tuhan, setiap menteri-menteri kabinet yang ada Tuhan, setiap pemimpin-pemimpin Tuhan, baik di pemerintahan, baik di swasta Bapak, baik pemerintah di provinsi, di kota Tuhan, di kabupaten Bapak, di desa-desa, Tuhan berkati, hikmat, bijaksanaan, perpanjangan tangan Tuhan turun atas mereka Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, Tuhan menjaga keamanan bangsa kami, perekonomian bangsa kami, Tuhan jaga Tuhan, untuk keamanan baik TNI, Polri, Tuhan berkati, Tuhan tolong mereka Tuhan dalam menjalankan tugasnya. Pagi hari ini berkatilah umat-Mu Bapa, sehingga kami boleh keluar dari tempat ini. Kami keluar dari tempat tinggal kami Tuhan sebagai orang-orang yang diberkati Bapa, diberkati untuk memberkati Bapa. Terima Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Allah yang memilih Engkau, Allah yang mengasihi, Allah bersama-sama dengan Engkau senantiasa. Allah mengarahkan wajahnya kepadamu, kepada setiap orang-orang pilihannya, untuk memberkati Engkau, memberikan kekuatan sehingga Engkau mampu melewati setiap pergumulan-pergumulan, masalah-masalah yang ada. Karena pertolongan Tuhan, Engkau akan keluar sebagai pemenang. Tuhan memberkati Engkau sehingga apa yang Engkau kerjakan, Dia akan membuatnya berhasil. Allah menolong Engkau, Dia mengutus malaikatnya untuk berkemah di sekeliling Engkau, semata-mata untuk meluputkan Engkau. Allah yang melindungi, Allah menyertai-Mu, sehingga Dia memberkati baik dalam rumahmu, bahkan ketika Engkau keluar dari dalam rumahmu, dalam perjalananmu, Tuhan akan bersama. Terima kasih Bapak, kami terima berkat Kau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.